anugerah dan kebaikan Tuhan. Dan kita mengucap syukur kita sudah memasukin di bulan terakhir di penghujung tahun 2022. Ya, tidak terasa bahwa kita bisa melalui dengan baik. Ngomong sama-sama, saya bisa melalui dengan baik. 1, 2, 3 ya. Dan kalau kita bisa melalui hingga saat ini, itu semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, puji Tuhan, di bulan Desember ini kita punya tema tentang kehadiran Tuhan, ya, membawa pemulihan di dalam kehidupan kita. Ya, kehadiran Tuhan membawa kuasa, kehadiran Tuhan membawa berkat. Yang penting adalah Tuhan Yesus hadir dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita semuanya. Nah, puji Tuhan, hari ini firman Tuhan saya kasih judul, yaitu baca sama-sama 1, 2, 3 ya. Dia datang untuk mengembalakan umatnya. Ya, firman Tuhan berkata, klik. Kita baca bersama-sama Matius 2 ayat yang ke-6. 1, 2, 3 ya. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Saudara kasih dalam Tuhan, dari sesuai dengan tema yang pagi hari ini, bahwa Yesus datang untuk menggembalakan kita semuanya. Ya, karena kita para nabi sudah menubuatkan bahwa dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Garis bawahi menggembalakan. Jadi di kitab para nabi Tuhan sudah nubuatkan bahwa nanti akan lahir seorang pemimpin yang akan menggembalakan umat Israel. Kenapa waktu itu Tuhan sudah nubuatkan seperti ini? Karena bangsa Israel kalau tidak digembalakan oleh Tuhan, mereka itu selalu jauh daripada Tuhan. Mereka tercerai-berai, hidupnya tidak benar. Oleh sebab itu Tuhan rindu mereka datang, kehadiran Tuhan untuk menggembalakan mereka, supaya bangsa Israel bisa digembalakan dengan baik. Dan hari ini juga sama, Yesus datang untuk menggembalakan kita semua. Ngomong, Yesus datang menggembalakan saya. 1, 2, 3 ya. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita, apa saja peranan Tuhan sebagai gembala agung dalam kehidupan orang percaya? Ya, apa saja peranan Tuhan sebagai gembala agung dalam kehidupan orang percaya? Dan hari ini kita belajar dari Daud. Ya, pengalaman Daud, bahwa Daud itu adalah seorang gembala dan dia menggambarkan bahwa Tuhan itu adalah gembala yang baik. Kita buka di dalam Mazmur 23. Kita baca sama-sama yang ada di depan. 1, 2, 3 ya. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, ingat bahwa Yesus datang untuk mengembalakan umatnya. Dan apa peran Tuhan dalam mengembalakan umatnya itu? Jadi yang pertama adalah, baca sama-sama, 1, 2, 3 ya. Tuhan yang
menyediakan. Sekali lagi, 1, 2, 3 ya. Tuhan yang menyediakan. Jadi peranan ya bahwa Yesus hadir untuk menggembalakan umatnya, kita semua yang ada tempat ini, yaitu peranan Tuhan itu dalam pengembalaannya adalah Tuhan yang menyediakan. Ada firman Tuhan berkata, Mazmur 23 ayat 1, kita baca sekali lagi, 1, 2, 3 ya. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara kasih dalam Tuhan, Raja Daud menyadari dalam hidupnya bahwa Tuhan adalah gembalanya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ngomong sama-sama, takkan kekurangan aku. Kenapa Daud berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku? Dia percaya bahwa kalau Allah, Tuhan adalah gembalanya, maka Daud hidupnya tidak akan pernah kekurangan. Kenapa dia tidak pernah kekurangan? Karena Tuhan yang selalu menyediakan. Dan kami percaya hari ini, buat Bapak Ibu sekalian yang ibadah pagi hari ini, kita percaya kita semua tidak akan pernah kekurangan karena kita punya Tuhan yang menyediakan hidup kita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tolong ini kita harus benar-benar yakin bahwa Yesus datang untuk mengembalakan kita supaya hidup kita tidak kekurangan. Kenapa tidak kekurangan? Karena Allah senantiasa menyediakan apa yang kita perlukan, bukan apa yang menjadi keinginan kita. Sehingga ada pujian, bahkan firman Tuhan Filipi 4 ayat yang 19. Allahku yang memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Oleh sebab itu dalam kondisi saat ini untuk memasukin tahun yang baru, di bulan yang akan datang, yang tahun 2023, yang menurut prediksi pakar-pakar ekonomi bahwa kondisi bukan makin baik makin sulit. Ingat bagi anak-anak Tuhan, kita punya Gembala Agung yang luar biasa, yang senantiasa menyediakan mencukupi hidup kita. Oleh sebab itu tidak usah khawatir akan hidup ini. Janganlah kamu khawatir. Burung-burung di udara saja Tuhan pelihara, bunga bakung saja Tuhan hiasi. Apalagi kita anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan, pasti dipelihara sempurna oleh Tuhan. Amen. Jadi gak usah takut, gak usah khawatir. Walaupun kadang-kadang khawatir, termasuk saya juga bisa juga khawatir. Tapi jangan sampai kita dikuasai oleh kekhawatiran. Waktu kita mulai khawatir sedikit, ingat, oh iya, saya punya Tuhan. Tuhan adalah gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku. Kalau saya punya Tuhan menggembalakan saya, pasti Tuhan akan menyediakan hidup saya. Amen. Menyediakan apa? Dalam hal keuanganmu, Tuhan pasti cukupkan. Saya dulu itu bekerja awal itu saya itu di bawah UMR. Bahkan bertahun-tahun sampai mungkin 2-3 tahun juga di bawah UMR. Tapi walaupun di bawah UMR, saya tahu saya punya Gembala Agung yang luar biasa. Yesus datang untuk menggembalakan saya. Walaupun UMR nggak pernah kekurangan loh. Amen. Tuhan selalu cukupkan. Ya, karena Tuhan tahu Tuhan tidak pernah membiarkan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi saya berdoa buat Bapak Ibu sekalian tentang keuangan pasti Tuhan cukupkan. Amen. Tentang juga keluargamu pasti Tuhan pulihkan. Amen. Tentang pekerjaanmu, tentang anakmu juga nggak usah khawatir. Walaupun saya juga kadang-kadang khawatir juga. Ya, tetapi mulai serahkan lagi kepada Tuhan waktu ingat. Ya, waktu mulai ingat lagi, waktu khawatir ingat Tuhan adalah gembalaku. Ya, segala kekhawatiranku saya serahkan kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan menggembalakan kita dengan baik.
Firman Tuhan berkata, Yohanes 10 ayat 14, 1, 2, 3 ayat. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Jadi ingat bahwa ini Tuhan Yesus sendiri berkata, akulah gembala yang baik, ya. Karena juga banyak gembala-gembala upahan, gembala yang hanya sekedar diupah. Jadi kalau di Israel itu banyak macam gembala. Ada gembala sungguhan, itu adalah gembala yang punya kambing domba. Pasti mereka menggembalakan dengan baik. Tapi gembala upahan itu adalah gembala yang memang dibayar untuk menggembalakan. Kalau dibayar untuk menggembalakan, nanti ada singa, ada beruang, pasti mereka kabur. Tapi kalau gembala sungguhan pasti dihadapi. Nah, Tuhan Yesus berkata bahwa Dia datang ke dalam dunia ini, Dia mengatakan, akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku. Ngomong, mengenal domba-dombaku. Jadi percayalah hari ini, kenapa Tuhan itu menyediakan kita, Tuhan senantiasa mencukupi kita, karena Tuhan mengenal kita semuanya. Ngomong, Tuhan mengenal saya. Buktinya apa? Kalau dalam firman Tuhan, waktu itu Tuhan Yesus sedang melintasi kota Yeriko. Di situ ada seorang yang kaya, namanya siapa? Sakius. Dia seorang kepala pemungut cukai. Dan waktu itu singkat cerita adalah Sakius pengen ketemu dengan dia, karena orang banyak dia nggak bisa, juga badannya pendek. Akhirnya dia lari mendahului mereka semua. Dia naik pohon ara, dan akhirnya singkat cerita Tuhan Yesus melintas di situ. Dan waktu Tuhan Yesus melintas di situ, Tuhan Yesus berkata apa? Hai Petrus, turunlah. Oh iya, Sakius. Ya, Sakius, turunlah. Bukan lagi, Petrus, turunlah. Karena itu adalah tempatnya Sakius. Dan itu bagiannya Sakius itu, kenapa kamu itu? Maksudnya apa? Waktu Tuhan, Sakius, turunlah. Aku mau menumpang di rumahmu. Maksudnya apa? Apakah Tuhan Yesus pernah kenalan sama Sakius? Apakah dulu akhirnya waktu di Yeriko pernah, Sakius kenalan ya, saya Yesus, kamu namanya siapa? Sakius om. Gak pernah. Bahkan Sakius pun pengen ketemu seperti apakah Yesus itu. Tetapi waktu dia berjumpa, ternyata Sakius ada di atas. Sakius, turun. Ternyata apa? Yesus kenal sama Sakius. Yesus kenal namanya Sakius. Dan saya percaya hari ini Yesus kenal pada kita semuanya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kalau Yesus kenal pada kita semua, saya percaya kita semua pasti dipelihara oleh Tuhan. Amin. Karena Tuhan kenal pada kita. Gembala yang baik mengenal domba-dombanya. Seperti apa kondisi kita, kekurangan seperti apa, Tuhan tahu kita semuanya. Di sini Pak John Jaha, Tuhan kenal John Jaha. John Jaha. Ya, kemarin saya ketemu Pak John Jaha, bewok, tapi sekarang sudah enggak bewok lagi. Apakah setelah dipotong bewoknya Tuhan Yesus lupa? Enggak, tetap kenal sama Pak John. Sama di sini siapa? Ibu Maria, sama Bu Maria. Ya, Tuhan Yesus kenal apa yang dihadapi Ibu Maria. Tuhan tahu. Klik dulu. Baca 1, 2, 3 ya. Tuhan tahu apa yang ada di pikiran kita. Ingat nih, karena Dia mengenal, ya Tuhan itu akan menyediakan kita. Kenapa Tuhan menyediakan kita? Karena Tuhan itu mengenal kita semua. Tuhan tahu apa yang ada di dalam pikiran kita. Jadi apa yang kau pikirkan saat ini? Bukan hanya di Facebook, apa yang kau pikirkan hari ini. Ya, tetapi apa yang kau pikirkan hari ini, saya percaya Tuhan tahu yang kau pikirkan. Kau mikirin duit, Tuhan tahu. Kau mikirin tentang anak-anakmu, Tuhan tahu. Tuhan mikirin sekolah anak-anakmu, Tuhan tahu. Dan apa yang ada dalam hatimu, Tuhan tahu, karena Tuhan mengenal. Tuhan tahu masa lalumu, bahkan masa depan. Ya, masa depan kita, karena Tuhan mengenal kita semua. Amin. Jadi untuk masa depan kita, gak usah takut, Tuhan tahu. Gak usah ikut ramal-ramalan lagi. Sekarang ramal-ramal sudah pakai online. Apa namanya, Ma? Pace. Ya, orang Pace bayar berapa, udah langsung diminta nomor HP-nya, tanggal lahirnya, semuanya langsung tahu. Atau langsung diramal masa depanmu seperti ini, langsung ditransfer 3 juta.
Memang kelihatannya langsung, tetapi percaya kita nggak usah ikut-ikutan ramalan-ramalan seperti itu, karena Tuhan sudah ramalkan kepada kita semua punya masa depan yang indah. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita harus yakin, kenapa? Tuhan kenal sama kita, Tuhan kenal sama saya. Kalau Tuhan kenal sama saya percaya Tuhan juga udah tahu masa depan saya seperti apa. Walaupun waktu itu saya ini juga sering saya sampaikan, saya nggak ada masa depan kelihatannya. Saya nggak punya talenta apa-apa, kepandaian apa-apa nggak bisa, ya. Secara fisik juga udah pas-pasan, ya. Sehingga dengan gagahnya, dengan emosi, waktu itu di kamar saya tulis Madesu, masa depan suram. Karena apa? Saya melihat keadaan seperti itu. Tapi setelah mengenal Tuhan, Madesu saya robek lagi. Madecer, masa depan cerah. Tepuk tangan buat Tuhan. Dan kelihatan saya melangkah seperti apa? Karena apa? Karena saya hanya lulusan SLTA biasa, ya. Terus akhirnya saya ke Jakarta. Akhirnya datang, akhirnya saya bekerja di toko. Setelah itu jadi office boy. Ya kelihatannya gak mungkin punya masa depan, tetapi ternyata Gembala Agung itu mengenal kita loh. Mengenal saya. Yang penting kita sungguh-sungguh, kita pun harus mengenal dia. Saya harus mengenal dia. Waktu saya belajar mengenal dia kenal sama saya. Dibawa terus masuk dalam rencana Tuhan. Masuk dalam rencana Tuhan. Itu poin yang kedua nanti. Klik. Poin yang kedua, Yesus datang untuk menggembalakan umat Israel. Dan fungsi dari Tuhan itu untuk menggembalakan. Yang kedua adalah apa? Tuhan yang menuntun. Jadi yang pertama tadi apa? Tuhan yang menyediakan. Apakah Bapak Ibu sekalian tempat ini percaya Tuhan menyediakan dalam kehidupan kita? Yang setuju tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang kedua fungsinya adalah Tuhan yang menuntun. Bukan sekedar menyediakan, tetapi Dia menuntun. Seperti saya tadi, ya, dulu saya hanya sekedar karyawan biasa. Dan gaji saya pertama jadi office boy itu adalah 175. Dan UMR waktu itu adalah 300. Jadi saya separuhnya. Ya, separuhnya. Ya, tapi nggak apa-apa, ya, ya. Walaupun nggak apa-apa juga sedih juga kalau lihat temannya, ya. Nah, singkat cerita apa yang terjadi? Yang terjadi akhirnya Tuhan tuntun. Waktu Tuhan tuntun, akhirnya apa? Saya nggak kuat juga. Karena apa? Pagi-pagi saya harus buka pintu, ngepel, nyediain minum ke staff-staff yang ada. Itu saya itu berangkat pagi, pulang terakhir, gaji pas-pasan. Wah, hebat. Dan singkat cerita 6 bulan kemudian saya ngomong kepada pemimpin, Bu, orang pemimpin wanita, saya mengundurkan diri. Saya bikin surat, ya, saya bilang mengundurkan diri. Singkat ceritanya, ini ngomong tentang Tuhan yang menuntun. Ngomong Tuhan yang menuntun. Saya ikutin saja. Mau diproses jadi office boy, ya udah nggak apa-apa Tuhan, ikut. Ya, singkat cerita akhirnya saya mengundurkan diri, dan waktu mengundurkan diri, akhirnya dia marah sama saya. Kenapa kamu mengundurkan diri? Kamu kan sudah baik, kamu kan sudah bekerja dengan baik. Saya langsung diingatkan ini, dan nggak apa-apa, saya sampaikan ini. Karena apa? Karena office boy yang waktu itu saya office boy terbaik. Tuh bayangkan office boy terbaik juga tuh. Tepuk tangan dulu. Office boy terbaik itu gimana? Office boy itu biasanya seragamnya beda sama karyawan. Ya, kalau office boy itu adalah dulu itu coklat sama putih, ya, karyawan itu biru sama putih. Ya, sehingga apa? Saya itu suruh bikin jahit baju. Akhirnya setelah saya dapat, saya udah deg-degan, wah, saya seragam office boy juga. Ternyata setelah saya dapat, bukannya coklat putih tetapi biru putih. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Akhirnya office boy yang lain jadi marah sama saya. Ya, ini kalau mau kesini lama gitu ya. Ya, ini tentang Tuhan bawa. Dan apa yang terjadi? Ini kamu kan sudah baik, kenapa kamu mundurkan diri? Oh, saya udah cukuplah sini. Boleh kalau begitu kamu tes saya di pusat. Terus akhirnya
Terus gimana Pak, Ibu untuk surat pengunduran diri saya? Oh kamu batalin dulu. Udah aku batalin, saya tes di pusat. Dari waktu tes pusat semua ngomong gini, gak mungkin kamu bisa masuk. Yang D3, yang S1 saja susah, apalagi kamu hanya STM. Gak mungkin bisa. Tapi dia gak tahu saya punya Gembala Agung yang luar biasa. Akhirnya dia nuntun saya singkat-singkat di tes sampai dari jam 3 pagi sampai jam 9 malam. Itu tesnya memang banyak, memang susah. Sehingga saya mikir bener apa yang dia omongin tadi. Dan apa yang terjadi? Akhirnya besoknya lagi saya kerja, masih jadi office boy. Nah masih juga. 3 hari kemudian ada pengumuman, pemimpin telepon saya, Din, kamu tidak mengecewakan saya. Terima kasih, nilai kamu bagus 8989. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sekarang kamu milih bagian apa? Saya juga bingung bagian apa. Maksud saya adalah, percayalah hari ini, kalau kita saat ini dalam kondisi yang di bawah, gak usah takut, kita punya Gembala Agung yang luar biasa, yang senantiasa akan menuntun kita. Bahkan kalau dalam firman Tuhan katakan akan menuntun ke rumput yang hijau, ke air yang tenang. Dan saya percaya Tuhan pun akan tuntun kita kepada hal-hal yang baik, yang sesuai dengan rencananya. Dan akhirnya Tuhan tuntun lagi, akhirnya masuk dalam rencana Tuhan. Akhirnya Tuhan izinkan untuk menggembalakan di tempat ini. Kalau kita itu seharian, maksudnya adalah kalau saat ini Tuhan izinkan kita masih di bawah, kita terus semangat, kita harus yakin bahwa Yesus mengenal saya. Amen. Yesus pasti akan tuntun saya. Saya akan tetap belajar mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tepat waktunya pasti Tuhan angkat kita. Amen. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang menuntun. Ayat yang ketiga, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Jadi Daud pun juga menyadari bahwa dia butuh Gembala Agung itu supaya dituntun ke jalan yang benar. Kenapa dituntun jalan yang benar? Karena domba-domba itu punya karakter itu, dia itu gampang nggak tahu arah, sehingga arahnya gampang salah, sehingga butuh yang namanya tongkat untuk mengarahkan. Oh, kamu udah melenceng ke sini, ayo saya arahkan ke sini. Kamu sudah melenceng, saya arahkan ke sini. Saya tuntun engkau supaya kamu maju ke sana. Itu maksudnya. Dan hari ini juga kita percaya, kadang-kadang hidup kita juga melenceng, sehingga kita punya Gembala Agung yang luar biasa. Akhirnya kita dituntun kembali ke dalam jalan yang benar. Seharusnya kita binasa, akhirnya kita beroleh hidup yang kekal. Akhirnya seharusnya kita masih di situ, dalam berkutak-kutak di situ. Tetapi Tuhan bawa, ayo kamu masuk dalam rencana Tuhan yang lebih besar lagi. Kenapa kita perlu dituntun? Karena hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Karena apa? Kadang-kadang kita memikirkan yang kita anggap baik menurut kita, tetapi belum tentu baik menurut Tuhan. Kadang-kadang kita ini benar baik Tuhan, pokoknya saya harus begini. Contoh yang kemarin saja, saya hari Kamis itu sakit lambung, emah, karena saya ngikutin mamake itu kalau lambungnya itu tebal, saya itu tipis. Jadi kalau minum kopi dia udah kuat, saya itu nggak kuat. Saya kalau belum makan, minum kopi nyicip yang punya mamake pasti langsung mules. Dan pagi-pagi itu langsung ikut nyicip punya mamake. Saya minum, setelah itu saya mules, terus akhirnya bukannya makan nasi, akhirnya makan jambu. Udah mules sampai sehari 2 hari, akhirnya ibadah wanita saya beresin itu pohon Natal itu, saya udah gak kuat. Akhirnya saya ke dokter. Jam 3 ke dokter, apa yang terjadi? Kadang-kadang ini jalan saya loh, saya harus ke dokter. Akhirnya saya ke dokter di depan Giant, ya, dekat Giant situ. Ternyata saya datang jam 3, bukanya jam 4. Udahlah, sama dianterin oleh sopir yang luar biasa, Ibu Susan. Ya, dan setelah itu apa? Udah, akhirnya jam 4 saya datang lagi. Apa
yang terjadi? Belum datang. Setelah akhirnya udah besar kan ketua wanita mau dandan, ya, mau dandan karena ibadah wanita. Singkat cerita, udah kita pulang. Waktu udah mau pulang, dokternya datang. Dan waktunya dokternya datang, akhirnya udah kita datang. Setelah datang, kita tunggu seperempat jam, dokternya nggak keluar. Udah, ini gimana? Saya juga kasihan khususan, nanti belum dandan lagi wanita. Akhirnya apa? Saya ngomong Tuti, ayo kita deh pulang deh, nggak usah deh. Akhirnya saya tanya, sebelum saya pulang dari dokter itu saya ngomong, Mbak, ini udah belum Pak, belum dibuka belum. Kita udah di dalam, tapi belum dibuka juga. Akhirnya udah kita pulang. Yang saya anggap jalan saya benar, belum tentu benar menurut Tuhan. Itu sudah saya anggap ini penyelesaian yang luar biasa. Akhirnya saya datang ke gereja lagi. Puji Tuhan, Tuhan sudah utus hambanya, tukang urut yang luar biasa, Ibu Maria. Tepuk tangan buat Maria. Tahu-tahu sudah ada di situ. Akhirnya Ibu, Bapak sakit lambung ya? Ini kakinya Pak, kakinya di itu apa? Di terapi kakinya di sini. Gitu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sekalian sakit, encok, rematik, hubungin Bu Maria itu ya. Nah, akhirnya apa? Saya di itu, Pak ini nih tangannya juga, ini lambungnya di sini Pak. Dan puji Tuhan, nggak usah ke dokter sampai sekarang sembuh. Tepuk tangan buat Tuhan. Kadang-kadang apa yang kita anggap baik belum tentu baik. Manusia memikirkan jalannya, tetapi Tuhan yang menentukan arah langkahnya. Akhirnya Pak, udah balik lagi. Akhirnya saya nggak harus minum obat dokter. Kalau minum obat sampai sekarang masih diminum. Tapi akhirnya nggak usah minum, ya, obat yang dari dokter. Karena apa? Saya memikirkan jalan. Kadang-kadang kita juga memikirkan masa depan saya dengan cara kita, tentang pekerjaan kita dengan cara kita. Nanti saya begini. Betul, memang harus. Tetapi harus minta pimpinan Tuhan, tuntunan Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari, ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Maksudnya kita harus minta tuntunan Tuhan, minta tuntunan Roh Kudus setiap hari. Kita nggak bisa berjalan sendiri. Amin. Baik. Contoh kalau di Natal ini, baca Matius 2 ayat 9b. 1, 2, 3. Dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka sehingga tiba dan berhenti di tempat di mana anak itu berada. Orang Majus pun juga sama, orang Majus dari timur akhirnya dituntun oleh apa? Bintang loh. Waktu itu belum ada apa itu namanya? GPS. Kalau sekarang ada Sherlock dulu, kalau saya mau ke rumah kamu, tolong di Sherlock. Nah, dulu belum ada GPS. Kalau sekarang gampang, ya. Waktu itu justru Tuhan menuntun orang Majus untuk datang kepada Mesias itu yang lahir itu melalui bintang. Bayangkan dengan perjalanan jauh yang luar biasa dari timur ke Yerusalem, ya, ke Bethlehem yang ada di situ, dan hanya memakai bintang. Dan waktu dia minta pimpinan Tuhan melalui bintang, dan apa yang terjadi? Sampai itu. Bahkan sampai firman Tuhan katakan, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, nuntun. Jadi di depan terus, kita terus. Dan apa? Sehingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Hebat anak itu, pimpinan Tuhan. Nih. Baca, 1, 2, 3 ya. Tuntunan Tuhan membawa kita ke tempat yang tepat. Amin. Baca sama-sama, 1, 2, 3 ya. Tuntunan Tuhan membawa kita ke tempat yang tepat. Coba kalau gak dituntun Tuhan, saya mau jalan sendiri, gak usah pakai bintang. Bingung, ini bintangnya kemana gak ada. Waktu itu malah akhirnya tanya ke Herodes. Coba kalau tanya Herodes gak ngikutin bintang lagi, nyasar pasti. Tapi akhirnya dia mengikuti bintang terus. Sampai loh. Oleh sebab itu ingat tahun 2023, ikutilah tuntunan Tuhan. Di tuntunan Tuhan lewat apa? Baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Kegelapan membuat arah hidup
tidak kelihatan dan tidak tahu kemana harus melangkah. Tetapi firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita nggak tahu arahnya seperti apa, sepertinya gelap, tetapi firman Tuhan itu pelita yang menerangi langkah hidup kita. Amin. Nah, enak nih, enak. Ya, ketiga, Yesus lahir untuk menggembalakan umatnya. Ya, dari fungsi Tuhan sebagai gembala untuk menggembalakan itu. Yang ketiga adalah, baca sama-sama, Tuhan yang menolong. Jadi Tuhan sudah menyediakan. Yang kedua tadi apa Tuhan? Menuntun. Sudah sediakan, Tuhan sudah tuntun. Dan yang ketiga, Tuhan yang menolong. Firman Tuhan berkata, baca ayat yang keempat. 1, 2, 3 ya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi Daud berkata karena dia tahu bahwa dia punya gembala yang agung itu, bahwa Yesus datang untuk menggembalakan umatnya, sehingga Daud menyadari bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Lembah kekelaman itu bahasa aslinya lembah kematian. Lembah yang benar-benar gelap antara hidup dan mati. Di situ antara musuh dan bukan itu nggak kelihatan. Jadi bisa dibunuh seketika di situ antara hidup dan mati. Tetapi dalam kondisi seperti itu, Daud berkata dia tahu dia punya gembala yang luar biasa, sehingga dia katakan, aku tidak takut bahaya. Ngomong, aku tidak takut bahaya. Kenapa kok Daud tidak takut bahaya di dalam lembah kekelaman? Karena dia tahu bahwa Tuhan akan menolong. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi di dalam hidup kita nggak tahu nanti di sana bahaya model bagaimana, tentang nanti akan ada pilkada, tentang banyak hal, ya kondisi depan kita nggak tahu, seperti lembah kekelaman yang kita tidak mengerti. Ingat hari ini kita nggak usah takut, karena Tuhan pasti akan menolong kita. Oh, Tuhan menolong saya. Kalau itu benar-benar kita aplikasi, kita kuat loh. Dalam lembah maut sekalipun ya. Jadi Tuhan akan menolong kita. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Percayalah, pertolongan Tuhan begitu ajaib dalam hidup kita. Udah, ingatlah, Tuhan gembalaku. Aku datang untuk menggembalakan umatmu. Saya percaya lembah kekelaman, sesuatu yang bahaya sekalipun, aku nggak takut, karena Engkau menyertai kami, karena Engkau menolong kami. Amin. Baca 1, 2, 3 ya. Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita. Amin. Banyak cara. Contoh, kalau di Natal yang menjadi masalah pertama adalah Maria. Ayat 31 Lukas. Baca sama-sama 1, 2, 3 ya. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami. Jadi malaikat Gabriel dia datang di situ. Ini bukan malaikat Mikael. Mikael kan tadi yang memimpin pujian. Jadi yang sering disebutkan malaikat itu adalah Gabriel dan Mikael. Nah, ini Gabriel yang datang menyampaikan kepada si Maria. Dan waktu Maria itu, kamu jangan takut. Hai Maria, jangan takut. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus. Akhirnya singkat cerita, dia cukup bingung. Mengandung bagaimana? Aku juga ngomong kepada malaikat itu, bagaimana mungkin ini terjadi? Kan aku belum bersuami. Ini menjadi masalah besar, karena waktu itu belum pernah terjadi seperti itu. Lalu sekarang kan banyak terjadi. Belum bersuami sudah ada, bahkan diekspos. Akhirnya apa? Ini hukumnya adalah dia dirajam, dia dibunuh. Dia belum bersuami sudah hamil. Wah, ini tantangan yang besar. Ini tantangan yang berat buat Maria, tetapi yang luar biasa adalah Tuhan senantiasa menolong dia. Sehingga di ayat yang ke-35-nya saya bacakan di sini adalah, sehingga malaikat itu berkata,
Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus yang turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan dilahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Agar dia memberikan kekuatan bagi Maria. Sehingga dia berkata, Tuhan, aku hambamu, terjadilah seperti yang kau menjadi kehendakmu. Hebat tuh itu. Ini sebetulnya masalah besar. Kadang-kadang kita pun juga punya masalah yang besar. Bisa melalui orang lain. Ya, bisa juga Tuhan izinkan yang kita tidak mengerti, tetapi percayalah Tuhan pasti menolong kita. Ngomong, Tuhan pasti tolong saya. Kesimpulannya, klik dulu, baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Sebesar dan serumit masalah yang sedang kita hadapi, Tuhan sanggup menolong kita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Apa masalah yang sulit? Kita nggak usah takut. Ngomong kiri kanan yang nggak usah takut. Kita punya gembala yang hebat. Amin. Kalau senyum dulu. Ya. Oke. Kesimpulannya. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk menggembalakan umatnya. Apa saja peranan Tuhan sebagai gembala agung dalam kehidupan orang percaya? Yang pertama adalah Tuhan yang menyediakan. 2, Tuhan yang menuntun. 3, Tuhan yang menolong. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya.